Oke, kita mulai dengan saya ulang ya modul yang minggu kemarin. Ini sebetulnya sudah ada kunci jawabannya. Ini jadi yang kalian merasa di sekitaran ini hasilnya ya ini berarti sudah cocok ya dengan permintaan saya, akurasi menghitung kalau ini ya untuk melihat kedekatan nilai ininya. Nah, sebetulnya ini dulu sih, saya belum ke sigma metrik, nggak apa-apa, sigma metrik tidak dihitung ya. Lebih ke arah QC-nya dulu. QC-nya dulu bisa menilai akurasi dan presisinya gitu. Oke, kita ulang saja. Ini yang ALT ya, ini berarti fungsi liver. Lihat, ALT, AST, gamma GT, ALP, kemudian total bilirubin ya, ini untuk indikasi apa tuh? Ikterik ya, ikterik. Kalau AST, ALT ini biasa untuk kadang dipakai diagnosis, kadang dipakai monitoring pengobatan. Jadi kalau dokter memberikan obat yang keras, menurut dokter ini obat keras. Kalau diberikan ke pasien, dokter biasanya nggak mau ambil resiko, dia maunya tes dulu deh pasiennya ALT, AST-nya tanpa ada indikasi penyakit liver gitu ya, seperti itu. Kalau untuk melihat toksisitas dari obat karena berlabel keras gitu. Gimana klaim manufaktur kan menurut klaim dari perusahaan farmasinya obat ini tidak keras gitu, jadi bisa diberikan pada pasien tersebut gitu. Nah, dokter mau ada second opinionnya ke lab gitu, makanya diperiksa AST, ALT gitu. Kadang kita ini diagnosisnya tidak berkaitan dengan fungsi liver, tetapi kok di fungsi liver kita jangan merasa aneh karena dokter maunya dia melihat dari efek toksisitas kesiapan pasien ini kalau dihantam dengan kalau diberikan terapi obat keras gitu. Nah, kalau misalkan ALT AST-nya bagus, dokter trust gitu ya, trust. Kita bisa seyakin itu bahwa tes fungsi hatinya baik untuk diberikan pengobatan. Biasanya dokter minta 2 panel ini aja ya, ALT dan AST gitu. Nah, trust-nya dari kita, itu kan trust dokter ke kita, lab itu mampu menghasilkan hasil lab yang bisa dipercaya, terkontrol atau akurasi dan presisinya baik. Nah, kita juga harus menjamin, mensecure, kita merasa nyaman, kita merasa tenang, hasil QC kita ya, terutama kalau untuk pengobatan pre-treatment, kita melihat ini pasien tidak ada penyakit sih, tapi akan dikasih obat oleh dokter. Nah, kita dengan level 1 cukup kan, sebetulnya dengan level 1 itu level orang sehat. Nah, kita hitung aja, ini eh, dihitung seperti biasa ya, dihitung rata-rata dulu. Ini average ya fungsinya di Excel. Bagi yang pakai aplikasi lain mengikuti saja, biasanya setiap aplikasi suka ada sintaksnya gitu ya, suka ada perintahnya gitu. Nah, hasilnya 38,35. Kita lihat di sini sama ya. Ini kunci jawaban dari si pembuat modul ya, si pembuat modul Marzuki kalau tidak salah, kemudian bekerja sama dengan PT Dirui ya, distributor Indonesia. Nah, kita courtesy ya, kita berterima kasih karena diberikan sampel data secara open di Google, dan walaupun demikian tidak semua sanggup membaca data ini kalau tanpa diterangkan, tanpa ini kan. Nah, kemudian simpangan baku dihitung dengan cara memberikan fungsi di Excel dengan perintah sama dengan ST def ya, ini fungsi untuk standar deviasi. Nah, ini di blok juga, hati-hati mungkin jangan sampai kelebihan sel ya bloknya. Oke, sama dengan di enter saja hasilnya keluar. Ini masih kurang bagus ya pembulatannya, kita bikin jadi number formatnya, kemudian kita jadi buat 2 digit saja. Ini kemudian CV. CV itu kan indeks penyebaran data. Jadi bahasa awamnya indeks meleset gitu ya. Melesetnya berapa persen, berarti relatif terhadap persentase. Kemudian rumusnya kan simpangan baku dibagi rata-rata. Ini ada 2, rata pabrik sama rata
apa tuh didapat. Nah, didapat itu dari hasil hitungan ya. Ini real aktual di lab kita 20 kali replikasi. Kalau ini kan klaim manufaktur ya, jadi dari pabrik itu nilai 37 itu dari pabrik. Terus kenapa tinggi di sini? Nanti kita bahas ya kenapa tinggi. Karena memang ada perbedaan sistem pemeriksaan kita ya. Yang jelas antara real pekerjaan dengan waktu disetting di pabrik itu bisa beda. Makanya perlu dilakukan uji minimal ya, minimal uji sekali jalan within run gitu ya, minimal. Kalau bisa uji between day syukur. Kita ambil yang minimal aja dulu. CV itu rumusnya simpangan baku ya dibagi dengan rata didapat ya. Karena simpangan baku dari didapat, ratanya pun harus dari didapat. Kemudian dikali 100 ya. Kali 100%. Oke, berarti sekitar 1,53% ya. 1,53%. Ini baik buruknya bisa dibanding ya. Bisa dibanding kemana? Ke nilai persen CV dari RICOS atau dari CLSI atau Clinical Laboratory. RICOS itu berdasarkan variasi biologis pada orang sebagai patokan apakah dia berefek biologis, ya, berefek pada sistem fisiologi patofisiologinya. Tapi kalau Clinical Laboratory Standard Institute juga membuat standar untuk persensitivity berapa yang ditoleransi gitu ya. Kemudian atau dari CAP. CAP itu apa ya? Lupa lagi saya. Pokoknya itu American Pathologist. Nggak tahu komite, nggak tahu apa, lupa lagi saya. Tapi itu sejenis perkumpulan ahli patologi. Nah, itu juga mengeluarkan acuan berapa persentase CV untuk ALP, parameter-parameter ini semua. Terutama kimia ya udah pasaran itu banyak. Nah, ini kita hitung saja dulu. Kemudian yang namanya deviasi kita sudah beritahukan dari awal bahwa pengertian deviasi itu selisih antara nah saya kasih fungsi sama dengan absolut supaya tidak ada nilai minus ya. Bisa jadi hasil didapat ini lebih kecil dibanding harga pabrik ya, rata pabrik itu nilai pabrik. Nah, dikasih fungsi absolut supaya negatifnya jadi hilang. Jadi nilai mutlak ya, jadi angkanya positif gitu ya. Nah, ini kebetulan kan karena 38 lebih besar dikurang dengan nilai pabrik gitu. Jadi memang positif gitu ya hasilnya. Ini deviasinya 1,35. Jadi sementara terjadi deviasi, terjadi penyimpangan hasil selalu lebih tinggi ya, selalu lebih tinggi. Selalu tidak selalu konstan, ya. Selalu meningkat, tapi belum tentu meningkat secara lurus. Tidak, jadi ada deviasi proporsional, ada deviasi konstan. Kalau konstan tuh selalu aja 1,35 berapapun kadarnya, selisihnya selalu 1,35 gitu. Tapi kalau proporsional tambah digedein, tambah gede juga gitu ya. Misalkan taruhlah SGOT-nya 80. Nah, dia tuh jadi deviasinya 1,7 gitu berubah. Itu proporsional. Jadi tambah digedein, tambah gede juga gitu selisihnya. Nah, itu yang bahaya ya. Systematic error yang proporsional ini lebih bahaya karena sulit dikendalikan gitu. Kalau yang sistematik konstan tuh mudah, tinggal dikoreksi saja begitu ya. Itu kemudian persen akurasi kita hitung dengan fungsi kita sudah beritahu dulu hasil ya, hasil didapat. Ini hasil didapat dikurangi hasil nilai target dari pabrik dibagi simpangan baku atau dibagi target pabrik, dibagi true value atau dibagi target pabrik. Jadi lihat bedanya antara deviasi dengan inakurasi persen nih. Berarti harus dikali secara 100 ya, karena per persen. Kita menggunakan sigma metriknya yang rumus persen gitu ya. Persen. Jadi semuanya harus dalam satuan per persen. Oke, saya bulatkan dulu karena
biar sama gitu ya. Nah, sekarang baru kita hitung berapa nilai sigma metrik. Metrik. Oke, ini sigma metrik. Rumus sigma metrik itu kan masih ingat rumus sigma metrik? Apa? Lupa lagi. Oke, kalau lupa Total lagi. error dikurangin akurasi, Pak. Dibagi CP. Total error atau persen? Oh, Persen ya. Total errornya berapa TEA-nya untuk ALT? Masih ingat? 20%, Pak. 20. Oke, bagus ya. Masih ingat berarti. Total error dikurangi inakurasi. Inakurasinya berapa? 3,65 Iya, 3,65. Dibagi apa? CV. CV yang persen ya pasti. Oke, ini nih hasilnya. Jadi harus tahu asal muasalnya rumus. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 10,7. 10 ya. 10 bagus gak? Ingat, sigma metrik itu bukan 10% kesalahan ya pengertiannya. Aduh, jangan sampai ya menerjemahkan seperti itu. Ini nilai sigma. Kita sudah ada beberapa definisi ya. Jadi nilai sigma kalau di atas 3, kualifikasinya bisa dilakukan tes ke pasien. Tapi belum good sama world class performance ya. Tapi kalau udah di atas 6, ini kan 10 di atas 6. 10 di atas 6 berarti kinerjanya udah world class ya. Jadi khusus untuk yang ALT nih. Jadi kemudian di level 1. Kita belum tahu di level 2 seperti apa ya. Ini baru level 1. Nah, ini yang level 2. Nanti kita hitung aja otomatis ya. Nah, ini kan kalau dihitung sigma seperti ini ya. Kita harus tahu dulu berapa total error. Nah, ini yang harus sepakati dengan dokter patologi klinik sebagai kepala lab. Dok, kita mau pakai Recos atau pakai CLSC atau pakai apa tuh satu lagi CAP ya. Yang jelas itu standar-standar yang lumrah dipakai gitu ya seperti itu. Nah, itu cara menghitungnya gitu ya. Nah, saya sekarang tidak fokus ke situ dulu karena sigma metrik nanti kita bahas pada saat sigma metrik bersama dengan visualisasi datanya ya. Nanti kelihatan seluruh pemeriksaan ini kita plot sekaligus. Kalau mau dihitung silahkan disempurnakan, silahkan. Nanti saya kirim modulnya ya. Mau data ini mau modulnya silahkan. Ya, kalau modulnya yang ini kan yang tadi yang saya perlihatkan. Itu sama sih datanya, cuma ini sudah saya kopas ke Excel. Buat kalian latihan gitu. Nah, yang saya mau tarik kan yang ini sebetulnya. Ya, ini dulu hitungannya benar, sigma metrik mah. Ini kita lihat aja dulu kunci jawaban dengan hasil hitungan kita ya. Ini kan tinggal di drag begini. Ini masih muncul di kalian layar. Ya, Masih Pak. ada Bapak. Ya, saya tahu nanti kalau ngeblur atau kurang besar di layarnya kurang besar nanti diberitahu. Oke, ini coba saya tarik ya karena ALT, SGT, SGPT sama 20%. Nah, yang lain kan harus dibuka dulu nih. Masing-masing berapa persennya. Nah, ini yang harus dicatat ya. Boleh aja dikasih satu sel, boleh. Boleh sih, dihitung aja, diotomatiskan boleh. Di sini kita tulis TEA ya. Total error allowable. Ini 20%. Misalkannya ini 20%, ini 20%. Kita otomatiskan rumusnya. Rumusnya kita otomatiskan. Berarti yang 20 ini adalah TEA ya. TEA hasilnya seperti itu. Nah, kita hitung ulang. Hasilnya harus sama ya. 11, misalkan gamma GT berapa? Masih ingat? Ada yang ingat gamma GT? 30, Pak. 30. Oke, kita tulis 30 ya. Ini 30. Nah, kita drag lagi. Seperti itu ya. Nah, ini kelihatan. Kita banding dulu sampai sini lah. Kita selesaikan satu ini, yang ini nanti bisa disempurnakan.
Nah, cuma saya mau kasih tahu ini kenapa jawaban dari Prof. Marzuki ya dengan kita bisa beda gitu ya. Nah, ini 0,69 sama ya. 3,3 sama. 3,65 sama. Kemudian minus 263 sama. 1,28 sama. 0,72 sama semua ya. Berarti hitungan saya sudah sama dengan Prof. Marzuki gitu ya. Ini. Nah, hitungan kalian harus sama dengan saya minimal ya. Seperti itu. Nah, ini kita kopas saja ya fungsi. Oke, sudah dikopas ya itu. Kopas kita cek dulu benar nggak gitu ya. Fungsinya berjalan. Oke, ini udah blok datanya sama ya. Ini kemudian ini sama, ini juga sama, harus di kolom data ini. Kemudian inakurasinya bisa dihitung tidak? Setidak. Kalau deviasi 0 ya pembaginya 0 pasti itu. Kan bakal hasilnya 0. Ini yang saya bilang, kalau apa tuh? Kalau pengulangan ya, kalau systematic error tuh bisa 0, bisa ya. Tapi kalau random error nggak bisa ya. Tapi kan total error sebetulnya menjumlahkan persen error acak atau random error dan persen systematic error. Ini systematic error bukti bisa 0. Bisa 0. Pengulangan itu bisa 0. Hasilnya sama terus tuh lihat. 1,4 terus ya seperti ini. Nah, bagus secara data, tetapi secara kinerja apa ya harian gitu. Tapi asa mustahil gitu. Kok 1,4 terus gitu. Pasti ada desimal belakangnya ya. Disebut variasi data. Misalkan ini 1,41, ini mungkin 1,47. Nah, ini yang disebut random data ya. Random data. Nah, ini karena dibulatkan satu digit angkanya, mungkin jadi tampak konstan kan, tampak sama gitu. Padahal aslinya mungkin kalau dari data asli hematologi analisa, chemistry analyzer ini mungkin ada variasinya, makanya data asli tidak boleh dibulatkan dulu waktu menghitung statistik ini gitu ya. Harus aslinya misalnya 1,472, 1,455. Nah, itu semua variasi dari digit belakang. Itu yang akan membentuk menurut saya tidak mustahil kalau 0. Kenapa ini sampai 0? Karena ini dibulatkan sampai satu digit ya. Jadi 1,4 ini yang selalu jadi kendala juga di beberapa perusahaan yang konsul dengan saya, Pak, kenapa ya 0? Iya, karena data kamu dibulatkan gitu ya, dibulatkan sampai satu digit, jadinya sama gini, jadi tidak ada variasi data. Ini beda ceritanya ini kalau 1,41 gitu ya, ini 1,43 gitu, itu beda ceritanya gitu, beda ceritanya gitu. Nah seperti itu. Nah ini lihat, ini kan 0 ya, 0. Si pabrik ini ngitung dia 0 deviasinya. Saya coba 0,002 ada. Karena saya mengambil data master, mengambil data asli yang keluar dari mesin gitu. Jadi tidak direkap dulu sama kita di 1,4, 1,4, 1,4 gitu kan, jadi sama terus datanya kayak gitu. Padahal real dari suatu alat tuh terjadi random error. Ada galat acak yang kita ulang dengan sampel yang sama, dengan larutan yang sama, diulang-ulang kok bisa bedanya absorbannya. Kalau beda absorbannya berarti kadar juga bisa berubah. Jadi beda-beda gitu. Padahal dari bahannya sama, inkubasinya bareng, warnanya sama gitu. Nah ini yang tidak ngeh gitu pada pada orang-orang yang mengolah data pada saat terutama Elisa ya. Jadi saya sempat satu pertemuan dengan vendor tertentu gitu ya. Nah itu dia bahas Elisa, Pak, sama terus kadarnya. Kalau saya sebagai orang yang ngerti statistik paham mustahil data seperti itu gitu ya, mustahil karena yang meriksa alat itu punya signal noise, kemudian punya variasi acak gitu ya, seperti itu. Jadi hasilnya beda kan tuh. Jadi 0, apa
Jadi kalau dia deviasi 0, kalau saya deviasi 0,02 karena saya mencantumkan digit sampai detil yang keluar dari alat. Gitu. Jadi jangan dibulatkan dulu karena ini variasi random dari alat. Gitu. Ya seperti itu. Tapi saya back aja dulu biar sama dengan Rockman Tuki ya. Oke, ini jadi 0 lah. Jadi saya believe in, samain aja gitu ya. Ini 0 lagi ya. Tadi kan hasilnya 0 lagi ya. Jadi sama gitu. Sama. Nah, ini kita drag lagi. Oke, begitu ya caranya. Kemudian ini value ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi saya kenapa di sini value ya? Karena di sini dianggap data tidak ada ya. Ini bisa dua hal. Pertama, memang tidak ada secara spesifik metode ya dimaksud. Misalkan ini endpoint atau metode indirect gitu ya, atau metode direct. Kemudian di request tidak ada karena sudah spesifik ini kan udah fraksi dari kolesterolnya. LDLC sama HDLC. Kemungkinan kedua tidak ada nilai target pabrik ya yang ada di kit insert dari bawaan kontrol dari merek ini ya. Saya udah jelasin kemarin ini dari Mindray gitu. Nah, jadi tidak dicantumkan. Nah, akhirnya ini tidak bisa dikeluarkan kan, seperti ini. Jadi sigma metriknya belum bisa dihitung ya karena nilai target tidak ada. Kemudian rata bisa dihitung. Nah, simpangan baku bisa dihitung. Nah, berarti yang dijadikan patokan kalau pabrik tidak ada untuk setiap hari kita melakukan kontrol akurasi target sel ini. Kemudian SD ini, simpangan bakunya. Ingat, rata plus minus 2 SD, itu range-nya, tentang yang diperbolehkan. Berarti kalau ini 92, berarti ini dikali 2, ya, simpangan bakunya 2,2 lah ya. 2,2 berarti ketat banget nih nilai L. Nah biasanya jarang dua parameter ini kecuali untuk panel metabolic syndrome atau gangguan metabolisme. Nah, ini bisa nggak sih dinolkan? Bisa, tapi kan salah karena hanya untuk ngolah data ngeluarin angka tapi salah. Jadi ini tidak akan pernah keluar di ujian untuk yang apa tuh? Yang LDL sama HDL. Oke, ini saya back dulu ya, semula. Ini saya drag lagi. Oke, di sini tinggal dihitung juga seperti tadi sigma metriknya. Ini mau seperti apa? Sigma metriknya dihitung, dibandingkan. Nanti saya bagikan ke PJ ya, supaya bisa dibaca. Sudah ada total error allowable-nya. Nah, saya mau selesaikan dulu ini untuk apa tuh perhitungannya gitu ya. Kita cuma banding-banding dulu aja sama uji jawaban gitu ya. Uji jawaban dari ininya pada cocok tidak gitu ya. Ini akurasi 3,14 tuh, ini lihat ya. Ini hitungan kita. Ini yang salah apa? Coba ya. Dia 3,14, kita berapa dapatnya? 2,87. Kita cek satu persatu apa yang salah ya. Ini data seperti ini. Ini asli kan. Nah, saya tidak tahu apakah data ini hasil pembulatan atau tidak. Yang jelas, kalau ya, kalau ini 2,87, ini 3,14, berarti ini dibulatkan ke bawah semua. Ya, harusnya ini 45,7 gitu ya. Seperti itu tuh ya. Jadi semua pada di atas ini sebetulnya. 47, berapa. Hasil pembulatan inilah yang menyebabkan selisih ya, ini 2,95, ini 3,14. Dia lebih besar karena disembunyiin digit ketiga keempatnya ya, dibulatkan ke kedua digit ini. Jadi nggak ada desimal. Nah itu ya, jadi
Ini juga sudah dibulatkan, jadi ini lihat beda. 44,79 ini 44,87. Jadi kalau untuk yang pemeriksaan puluhan seperti ini, saya masih kasih toleransi. Seperti itu. Kemudian Pak, yang ini betul. Betul, ya, setiap orang punya ikhtiar namanya. Ikhtiar itu usaha. Pak, ini alat merek ini, reagen ini, kontrol ini, di tempat lain harus begini, Pak, harus begini. Enggak, tapi template-nya sama, gitu. Cara menghitungnya begitu. Gitu. Yang tahu data ini sebenarnya berapa, hanya pemilik datanya, gitu ya, yang punya alatnya. Nah, kita pakai data mentah yang sudah bulat aja seperti ini. Kita coba hitung ya, potensi kita tercapai untuk menghitungnya. Kemudian kita selesaikan dulu hitungan yang lain, tinggal dikopas juga hasilnya. Oke, ini sudah matching. Oke, kolomnya udah sama. Kemudian yang ini juga sudah sama, kolomnya tidak berpindah. Karena hati-hati juga pada saat drag and drop seperti ini ya. Kalau salah, salah. Oke, kita lihat ini 130, 133 lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah, ini hasilnya. Oke, ini 1,8, ini 1,7 ya. Jadi kita banding. Ini 1,8. Sama ya. 1,8. Tapi kalau yang ratusan seperti ini 3,83,1 ini juga sama 3,83. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang tersembunyi datanya itu tuh ya. Kalau kenapa Pak bisa beda ya, karena ada tersembunyi digit di belakang. Bisa jadi tadi puluhan tapi sebenarnya puluhan koma sekian gitu ya. Itu variasi data. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini yang mana? Yang level 2 yang patologis. Saya bilang ini yang patologis ya. Ada fungsi liver dan ginjal. Ini yang ginjal nih semuanya. Kalian buat uric acid, glukosa. Saya juga bingung kenapa. Mungkin disatuin ini fungsi ginjal dan metabolic syndrome. Glukosa dan kolesterol disatuin. Dipisah olah datanya sama dia berdasarkan itu. Oke, kita blok lagi hasilnya. Kemudian kita banding lagi dengan peers atau pasangan kita ya. Ini 0,44, ini 0,9. Jelas beda ya. Ini beda, ini beda. Beda. Tapi ini sama ya. Ya. Karena dia ngasih detail datanya ya sampai 2 digit gitu. 9,32. Jadi kemungkinannya pada saat terus Pak bisa gak Bapak sendiri sama dengan dia? Bisa. Asal saya dikasih mentahnya yang sama dengan dia. Ya Excelnya dia dikesayain bakal sama. Nah ini sama ya karena 2 digitnya dibocorin. Ini kan di 9,30 sih gitu ya. Ini 9,32 gitu ya. Jadi 2 digit desimal di belakangnya dibocorin nih. Ini bisa aja kan nulisnya 9,2 gitu di bulat tuh. Itu bisa, tapi karena dibocorin yang beruntung. Nah, ini glukosa juga kan sebenarnya tidak pernah dilaporkan ke pasien koma 254 gitu ya. Enggak ada glukosanya 254,5 enggak gitu. Nah, ini juga beruntung ya. Makanya sama tuh 2,57 257,52 ini 257,2 karena dia ngasih detail data sampai variasi di belakang satu digit ya satu digit di belakang koma. Dan yang data-data mentah begini tuh keluar dari mesin nih ya, ini enak datanya untuk diolah. Jadi hasil hitungan kita selalu pas. Ini 257,61 ini juga sama 257,61. Nah begini ya. Ini kita sudah selesai nih ya uji Wittenra. Minggu depan kita akan bahas uji between day. Nah tugas kalian apa? Tugas kalian menyelesaikan Excel ini sigma metrik ya berdasarkan nilai TA yang sudah dibocorkan. TA-nya sama ya, mau normal mau patologis sama persentasenya. Misalkan ALT untuk patologis sama 20%. Karena itu mah relatif terhadap target. Mau target di normal mau patologi sama 20%.
Oke, sampai situ dulu ya ininya. Nanti data ini saya kasih ke kalian. Silakan diisi yang bagian ini saja oleh kalian. Yang sigma metrik. Nanti apa supaya latihan maksudnya menghitung nilai sigma metrik. Minggu depan kita akan praktikum uji between day yang 5 hari. Shift pagi dan sore 2 shift saja. Jadi satu shiftnya 4 kali running, kontrolnya diulang. Dan satu shift itu berarti kalau shift pagi running jam 9, running jam 11, running jam 12, running jam 1 gitu ya. Karena jam 2 udah ganti shift ya, shift sore. Gitu. Jadi 3 kali running, 3 kali meriksa kontrol 4 kali, sorry. Satu shift berarti kalau shift pagi 4 kali, shift sore 4 kali, hasilnya 8 data kan. Nah, 8 kali 5 hari berapa? 40 ya. Jadi uji between day itu harus 40 data. Ngerancangnya begitu. Setiap hari berarti 8. 8 dipecah lagi, shift pagi 4, shift sore 4. Shift sore jam berapa aja? Jam 4, jam 6, jam 7, jam 8. Kalau ada shift malamnya sampai jam 9, jam 9. Ini hanya seminggu saja cukup uji between day. Seperti itu. Kita akan bahas uji between day lebih detail minggu depan. Oke, saya stop recording dulu ya.